Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Putri Dewi Yudisa SHMH selaku dosen mata kuliah pembaharuan hukum pidana Indonesia. Baiklah, saya Muhammad Amri Hasibuan sebelumnya ingin mempresentasikan hasil resume perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru. Hal-hal apa saja yang mendasar pada perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru, yaitu penempatan hukuman mati. Jika pada KUHP lama hukuman mati masuk dalam jenis pidana pokok. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati tergolong ke dalam pidana bersifat khusus yang menjadi alternatif. Adapun perbedaan mendasar KUHP lama dan KUHP baru, yaitu KUHP lama terdiri dari 3 buku: Ketentuan Umum, Kejahatan, dan Pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, penafsiran diserahkan pada hakim berdasarkan doktrin hukum pidana. Penentuan locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana, dan locus delicti, waktu terjadinya tindak pidana, diserahkan pada hakim berdasarkan doktrin hukum. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan tidak dipisahkan alasan penghapusan pidana, mengatur alasan peringan pidana, mengatur alasan gugurnya kewenangan melakukan tindak pidana. Manusia sebagai subjek hukum tidak mengatur delik adat, tidak ada kerja sosial, jumlah pidana denda dimasukkan ke dalam rumus pasal, dan pidana mati sebagai pidana pokok. Kemudian, adapun KUHP baru terdiri dari 2 buku, Ketentuan Umum dan Tindak Pidana. Tidak ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Penafsiran analogi tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 1 ayat 2. Tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukan perbuatan yang dapat dipidana. Waktu tindak pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana yang ketat dan pertanggungjawaban pidana mengganti pada pasal 39. Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyanding disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Memisahkan secara tegas adanya alasan pemaaf pada pasal 37 sampai 47, alasan membenar pada pasal 32 sampai 36, memperluas jenis alasan peringan pidana bagi pelaku dengan kualifikasi tertentu. Pasal 139 sampai 143 adanya perubahan pada alasan gugurnya kewenangan melakukan penentuan. Pasal 152, delik adat merupakan bagian dari tindak pidana, walaupun tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam KUHP. Pasal 2, manusia dan korporasi sebagai subjek hukum pidana, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Pasal 48 sampai 54, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun. Dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana paling banyak kategori 2, yaitu jumlah pidana denda tidak dirumuskan ke dalam pasal-pasal
tetapi dirumuskan ke dalam kategori pasal 79. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan pertama, kategori pertama yaitu 1 juta rupiah, kemudian kategori kedua 10 juta rupiah, kemudian kategori ketiga 50 juta rupiah, kemudian kategori keempat 200 juta rupiah, sampai kategori ketujuh 5 juta rupiah, 5 miliar rupiah. Berdasarkan dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembegalan atau pencurian pada kekerasan harus didasari pasal 365 KUHP. Tindak pidana tersebut antara lain tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkotika. Adapun perbedaan jenis sanksi pidana di KUHP lama dan KUHP baru merujuk pada pasal 10 KUHP pidana terdiri atas 2 jenis, yaitu pidana pokok, pidana tambahan. Sementara menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru, sanksi pidana terbagi menjadi pidana pokok, pidana tambahan, pidana yang bersifat khusus, tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pidana pokok di KUHP lama dan KUHP baru. Berdasarkan KUHP lama, pidana pokok terdiri dari 5 macam, sedangkan KUHP baru pidana pokok hanya terdiri atas 5 macam. Perbedaan keduanya terletak pada pidana atau hukuman mati yang tak lagi menjadi pidana pokok menurut KUHP baru. Bukan selain itu, pada KUHP baru pemerintah juga mengganti pidana tutupan dengan pidana pengawasan. Bukan hanya itu, KUHP baru juga menambah satu jenis hukuman lain berupa pidana kerja sosial. Menurut pasal 10 huruf A KUHP lama, pidana pokok adalah sebagai berikut. Perbandingan jenis sanksi pidana di KUHP lama dan KUHP baru. Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Di sisi lain, merujuk pasal 65 KUHP baru, pidana pokok terdiri pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan-kesalahan. Wallahumma afiq ila wa mutoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.